siang, Tata? Siang, Pak. Ya, kamu pada siang hari ini Pak Agung panggil ke kantor untuk menemui Pak Agung. Kamu tahu tidak alasannya kenapa kamu Pak Agung panggil ke kantor? Tidak, Pak. Oh, tidak tahu ya. Jadi begini Tata, tadi pada saat ulangan kelas Pak Agung melihat Tata itu menyontek jawabannya teman sebangku kamu. Ya, coba benar tidak itu Tata? Benar, Pak. Saya menyontek jawabannya Helen. Ya, menyontek jawaban Helen ya kamu tadi ya. Sekarang Pak Agung mau tanya, menyontek itu menurut kamu itu perbuatan yang baik apa perbuatan yang tidak baik, Pak? Tidak baik, Pak. Tidak baik ya. Jadi sekarang Pak Agung mau bertanya, ya tidak akan menyalahkan kamu, ya tidak akan menyalahkan kamu, tidak mencari siapa yang salah. Karena apa? Karena Pak Agung sendiri juga sebagai manusia juga pernah melakukan kesalahan. Gitu ya Tata ya. Baik. Sekarang Pak Agung juga mau tanya, kamu menyontek hari ini pasti punya alasan kenapa? Bisa kamu ceritakan? Saya tadi malam belajar, Pak. Tidak belajar, Pak. Saya tadi malam main HP sampai larut malam. Kamu main HP sampai larut malam sehingga lupa belajar ya, gitu ya. Baik Tata, sekarang Pak Agung juga mau tanya, kamu ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal tahun pelajaran yang lalu? Coba bisa kamu ceritakan? Ingat, Pak. Ya, coba ceritakan. Kita harus selalu berlaku jujur dalam semua tindakan kita. Ya, berlaku jujur dalam semua tindakan. Bagus. Jadi jujur ya dalam segala tindakan itu memang harus selalu kita lakukan ya. Jadi supaya apa? Supaya kalau di kemudian hari kita tidak mendapatkan itu ya Tata ya. Nah, sekarang aku mau tanya, kapan kamu akan memulai kesepakatan usaha yang sudah kamu sampaikan tadi? Saya akan main HP, Pak, dan akan selalu belajar setiap hari baik ada penilaian apapun. Gitu ya. Jadi kamu akan memulainya mulai kapan ya? Hari ini, Pak. Ya mulai hari ini ya. Jadi mulai hari ini kamu sudah yakin bahwa nanti ketika penilaian, ketika ulangan kamu tidak akan menilai lagi. Dan kamu juga sepakat akan melakukan keyakinan kelas kita, yaitu selalu berbuat baik. Ya Tata ya, semoga nanti ketika ulangan yang akan datang kamu tidak menyontek lagi, dan bahkan karena kamu sudah rajin belajar nanti nilainya akan lebih itu ya Tata ya. Terima kasih kamu sudah menemui Pak Agung siang hari ini di kantor. Sekarang kamu boleh kembali. Terima kasih. Halo, nama saya Helen. Saya siswa kelas 4 dari SDN 2 Dokoro. Setelah kami membuat keyakinan kelas, suasana kelas kami menjadi nyaman karena kami saling menghargai satu dengan yang lain sehingga tidak lagi timbul masalah. Kami sekarang sudah tahu tanggung jawab kami dan kewajiban kami sebagai seorang siswa. Terima kasih. Halo, nama saya Nata. Saya siswa kelas 4 dari SDN 2 Dokoro. Sekarang kami tidak lagi merasa takut jika melakukan sebuah kesalahan karena Pak Agung tidak menghukum kami lagi jika kami melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Kita
selalu melakukan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prio Agung Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Dokoro Kabupaten Grobogan, untuk melakukan refleksi tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah saya. Saat ini saya sudah melakukan praktik budaya positif di sekolah saya tentang pembuatan keyakinan kelas serta melakukan segitiga restitusi di dalam melaksanakan penyelesaian sebuah masalah yang timbul serta pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah saya. Setelah saya melakukan praktik budaya positif di sekolah saya merefleksi diri saya bahwa hal-hal yang sudah saya lakukan sudah berjalan dengan baik. Ada dukungan dari teman-teman sejawat dan juga ada respon yang positif dari para peserta didik ketika saya menerapkan budaya positif di kelas saya. Tapi masih banyak hal juga yang harus saya kembangkan lagi supaya budaya positif ini bisa dilakukan oleh semua rekan-rekan guru di kelasnya masing-masing. Masih perlu komunikasi yang baik dan intens dari diri saya bersama rekan-rekan guru dan juga membutuhkan dukungan yang maksimal dari kepala sekolah supaya budaya positif ini bisa dilaksanakan menyeluruh di masing-masing kelas di sekolah saya, sehingga akhirnya ciptalah budaya positif di sekolah saya. Demikian refleksi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prio Agung Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Saya dari SD Negeri 2 Dokoro akan menyampaikan rencana perbaikan implementasi budaya positif di sekolah saya. Saat ini saya sudah mulai melakukan penerapan atau implementasi budaya positif di kelas saya sendiri, mulai dari pembuatan keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi, serta pembiasaan budaya positif yang saya lakukan di kelas saya. Saat ini saya sudah mulai melakukan komunikasi dengan teman-teman guru lain di sekolah saya, tapi memang belum ada respon yang maksimal dari teman-teman guru. Untuk itu ke depan saya berencana akan melakukan perbaikan untuk lebih lagi melakukan komunikasi yang intensif, komunikasi yang baik dengan rekan-rekan guru kelas lain, serta juga berkomunikasi dengan bapak kepala sekolah supaya mendapatkan dukungan yang positif sehingga saya bisa mengimbaskan penerapan budaya positif ini bukan di kelas saya sendiri, tetapi juga bisa dilakukan oleh teman-teman guru di kelas lain, sehingga akhirnya bisa tercipta budaya positif di seluruh lingkungan sekolah di SD Negeri 2. Untuk itu butuh dukungan yang maksimal dari teman-teman guru dan juga dari bapak kepala sekolah, sehingga kedepannya bisa tercipta lingkungan sekolah dengan budaya yang positif, sehingga harapannya para murid merasakan kebahagiaan di dalam mereka belajar. Mereka menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro, serta para murid bisa menikmati merdeka dalam belajar karena mereka merasa dimanusiakan, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa
dilindungi oleh lingkungan yang positif. Itulah rencana perbaikan yang akan saya lakukan ke depan tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, SD Negeri 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di SD Negeri 2 Dokoro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan sehat dan sempat untuk mengikuti suatu acara, yaitu pengibasan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Beliau yaitu Bapak Prio Agung Sugiarto, SPDSD dari SD Negeri 2 Dokoro yang merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Ibu, Bapak, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah tadi dapat menjadikan acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita sambut materi pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Prio Agung Sugiarto, SPDSD. Kepada beliau, Bapak Prio Agung Sugiarto, SPDSD, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator Bu Wulan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengibasan budaya positif pada siang hari ini. Nah, kegiatan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan saya selaku calon guru penggerak yang harus melakukan pengibasan kepada teman-teman guru di lingkungan sekolah maupun di lingkungan komunitas. Jadi saya mengundang Bapak Ibu guru semuanya untuk hadir bersama-sama dengan saya di ruangan kelas di SD saya ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah berkenan hadir bersama dengan saya pada siang hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi walaupun siang hari tapi semangatnya tetap pagi. Mari Bapak Ibu, saya akan memaparkan materi budaya positif di materi calon guru penggerak ini adalah di modul 1.4. Sekarang sebelumnya mari kita melihat pertanyaan pemantik yang sudah tertulis di layar, yaitu tentang setuju atau tidak setuju dari 3 pernyataan yang ada di situ. Saya bacakan coba yang pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi ini adalah pertanyaan pemantik sebelum kita mendalami pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kita sepakat setuju saat ini. Ya, tapi nanti kita lihat setelah kita belajar bersama bagaimana cara pandang kita setelah nanti kita selesai bersama-sama belajar. Berikut yang akan kita pelajari Bapak Ibu ada 6
hal, 6 topik yang akan kita pelajari. Semoga tidak bosan. Ini bersama-sama saya belajar. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita masuk topik yang pertama Bapak Ibu, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah, ini ada gambar tangan, kepalan tangan. Jadi ini kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu mempraktikannya, ya. Dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Kita umpamakan di kepalan tangan panjenengan semua ada sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Dan bagi rekan Bapak Ibu di samping kiri kanan panjenengan berusaha untuk membuka kepalan tangan panjenengan. Kira-kira kalau panjenengan menggenggam sesuatu yang berharga dan diminta untuk membuka, akan diminta teman panjenengan untuk membuka, reaksi panjenengan bagaimana? Mempertahankan apa? Silakan dibuka. Tidak mau. Dibuka, ada yang mau dibuka. Tergantung apa Bu? Yang merayu. Iya bisa. Panjenengan bisa merayu, bisa mengancam, ya bisa memberikan sesuatu supaya dibuka genggaman tangannya itu. Bisa kita lakukan. Jadi itu adalah nanti kita akan belajar bagaimana perubahan paradigma cara kita berpikir. Jadi kadangkala kita kepingin mengontrol orang lain harus menurut saya ya harus sesuai dengan keinginan saya. Tetapi ternyata orang lainlah, diri mereka lah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Ya tidak kemudian kepalan tangannya disuruh dibuka panjenengan temannya terus dibuka, tidak mungkin. Kalau dia kepengen membuka ya dibuka, tergantung alasannya, latar belakangnya dia mau membuka atau tidak. Itu nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Berikut Bapak Ibu, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol di sini. Itu ada 4 di situ. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini guru yang mengontrol murid, sepenuhnya murid harus ikut kehendaknya guru. Yang selama ini kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau dikritik, harapannya setelah orang dikritik karakternya berubah. Itu ilusi yang kedua. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang keempat adalah bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu sering ada pada diri kita, termasuk kita guru sebagai orang dewasa sering ya memaksa anak kita untuk mengikuti kehendak kita. Ya karena pemahaman kita adalah hak saya, hak guru untuk menertibkan para peserta didik kita. Berikutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma yang saya sampaikan tadi adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Ya, jadi ada perbedaan. Kita akan bergerak dari sisi kiri, stimulus respon, menuju ke sisi sebelah kanan, yaitu teori kontrol. Di dalam stimulus respon, ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Cenderung kita lakukan itu. Tetapi yang akan kita capai nanti adalah kita bergerak ke kanan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi semua orang punya perspektif pandang yang tidak sama dengan kita yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi misalnya anak-anak kita melakukan hal yang buruk, melakukan kesalahan, ya hal yang buruk itu dianggap sebagai kesalahan. Ya, tetapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Ya, anak-anak kita melakukan
sesuatu, baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, mereka punya alasan. Ya, mereka punya alasan. Ya. Kemudian yang stimulus adalah mengontrol dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa sepenuhnya mengontrol diri orang lain. Jadi disiplin yang baik adalah tumbuh dari internal, dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti arahnya ke teori motivasi. Ada 3 teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini adalah nanti larinya ke nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita arahkan di kelas kita menjadi pembentukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang atau win-win solution tadi, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini akan mengarah ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru nanti di kelas. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan kemudian larinya nanti kita akan belajar segitiga restitusi. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ini arahnya bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan merasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nanti kita akan belajar semuanya ini. Berikutnya, Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Disiplin itu kalau ditinjau dari bahasa asalnya, yaitu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Tetapi di dalam budaya kita, orang-orang Indonesia, itu ya makna kata disiplin ternyata berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu jadi berubah maknanya. Di sini belajar, tapi di sini arahnya kepada kepatuhan. Dan disiplin sendiri erat hubungannya dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita diminta disiplin, anak-anak diminta untuk berdisiplin, bayangan mereka tidak nyaman. Disuruh seperti ini, harus melakukan bagaimana? Nanti kalau saya melanggar tidak disiplin pasti dapat sanksi, dapat hukuman. Begitu. Itu yang akan kita pelajari, makna disiplin yang ada. Tetapi kita akan mengarah bagaimana, seperti apa tema kita pada siang hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan budaya positif nantinya atau disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebaikan ini nanti akan kita tanamkan pada diri anak-anak didik kita, ya, untuk supaya mereka ya bisa menumbuhkan disiplin positif, budaya positif dari internal diri mereka sendiri. Tanpa dipaksa, harapan kita anak-anak kita bisa melakukan sesuatu yang positif. Mereka punya karakter yang baik. Itu tujuan kita belajar tentang budaya positif itu. Untuk nilai-nilai kebajikan universal yang tidak asing, Bapak Ibu, bagi kita kalangan pendidik adalah apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di mana ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu yang merupakan P5. Panjenengan sudah hafal, tidak harus saya bacakan, tetapi ada banyak nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya selain profil pelajar Pancasila. Ada menurut IBO Primary Years Program, itu sikap murid yang merupakan kebajikan universal banyak. Kebajikan universal banyak, ada toleransi, rasa hormat, kemudian ada juga menurut 9 pilar karakter, itu juga banyak ya. Jadi sesuatu yang baik, kebaikan yang nanti akan kita harapkan
dimiliki oleh para peserta didik kita. Misalnya di sini contohnya hormat dan santun, toleransi, baik dan rendah hati. Nah, kemudian yang keempat itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu ada lurus hati, tidak merendahkan orang lain, itu adalah kebajikan universal. Kemudian ada yang kelima, menurut The Seven Essential Virtues, itu juga ada empati, juga sama tadi ada kebaikan, toleransi, keadilan, banyak lagi. Nah, ini ada yang keenam menurut The Virtues Project, ini juga banyak, ada peduli, rajin, integritas, bersahaja, setia, bersyukur, toleransi, sama, saling berkaitan. Nah, inilah hal-hal positif yang nanti akan kita inginkan, kita harapkan nanti akan bisa dimiliki oleh para peserta didik kita. Iya, Bu, jelas. Kita melihat anak-anak kita sebetulnya sudah punya itu. Tinggal bagaimana kita menguatkan kembali karakter para peserta didik kita supaya itu karakter itu ada tertanam pada diri mereka dan menjadi kebiasaan. Tanpa dipaksa mereka mau melakukan itu, arah kita yang akan kita capai. Ya, timbul dari hati. Ya, kalau dipaksa kadang sama panjenengan dipaksa, kalau hatinya enggak mau menerima ya enggak mau, saya enggak suka kok. Nah, ya. Jadi yang kita harapkan karakter-karakter yang baik tadi, ya, nilai-nilai kebajikan tadi tumbuh dari diri para peserta didik kita. Kita masuk topik kedua. Saya punya topik tadi berapa Bapak Ibu? 6 ya? Mau cepat apa mau lama? Ya, ini topik kedua ya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal yang datangnya dari luar dan ada motivasi internal yang datangnya dari dalam. Yang akan kita tuju yang ini. Tujuan disiplin positif nanti kita larinya ke motivasi internal ini, di mana untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan dasarnya dari luar, datangnya bukan dari luar. Itu yang nanti diharapkan tertanam pada diri para peserta didik kita. Ya, itu yang memang sulit, tetapi pasti bisa kita lakukan. Kita harus yakin itu. Ya, yakin dulu. Ya, kalau yang motivasi internal kan misalnya ini tadi, ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Anak-anak tertib karena takut dihukum. Itu motivasinya dari luar. Ya, anak-anak takut, ya, karena nanti dihukum saya kalau tidak tertib, kalau tidak disiplin. Itu berarti motivasi yang dari luar. Ya, kalau motivasi dari luar itu akan sementara, ya, tertanam pada diri anak. Kalau tidak ada yang mengawasi ya kembali lagi ke awal. Tetapi harapan kita akan menuju ke motivasi internal yang datangnya dari diri sendiri. Jadi anak-anak melakukan itu karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Ya, mereka melakukan kebaikan, mereka disiplin karena saya menghargai orang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini makna merdeka menurut KHD. Menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya itu tadi, kita mengontrol diri sendiri. Ya, harapkan anak-anak kita, peserta didik kita nanti bisa mengontrol diri mereka, melakukan kebaikan, melakukan budaya yang positif, tumbuh dari dalam hati mereka. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Kok penghargaan malah menghukum? Kok kenapa kita dihukum oleh penghargaan? Ya, jadi ini, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini disamakan penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kadang-kala kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak kita, ya, itu ternyata tujuan kita awalnya baik supaya anak kita termotivasi, mereka semangat. Tetapi kadang-kala kita larinya ke sini merusak hubungan. Kita memberikan penghargaan pada anak-anak yang rajin, anak-anak yang
berprestasi, tapi ternyata ada teman mereka yang iri. Akhirnya ada hubungan yang tidak baik dengan murid kita, dan si murid yang sering dihargai diberikan penghargaan dengan mereka yang tidak pernah merasa dihargai, itu akan meretakkan hubungan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ini apresiasi bentuk program kebajikan, memberikan apresiasi, memberikan. Ini makna merdeka menurut KHD, menurut Gadjah Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya itu tadi, kita mengontrol diri sendiri. Harapkan anak-anak kita, peserta didik kita nanti bisa mengontrol diri mereka, melakukan kebaikan, melakukan budaya yang positif, tumbuh dari dalam hati mereka. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Kok penghargaan malah menghukum? Kok kenapa kita dihukum oleh penghargaan? Ya, jadi ini, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini disampaikan penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kadang-kala kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak kita, ya, itu ternyata tujuan kita awalnya baik supaya anak kita termotivasi, mereka semangat. Tetapi kadang-kala kita larinya ke sini merusak hubungan. Kita memberikan penghargaan pada anak-anak yang rajin, anak-anak yang berprestasi, tapi ternyata ada teman mereka yang iri. Akhirnya ada hubungan yang tidak baik dengan murid kita, dan si murid yang sering dihargai diberikan penghargaan dengan mereka yang tidak pernah merasa dihargai, itu akan meretakkan hubungan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ini apresiasi bentuk program kebajikan, memberikan apresiasi, memberikan sesuatu, bukan apresiasi yang sifatnya bukan benda, tetapi bisa dengan kata-kata yang menguatkan. Contohnya ini, contoh apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali anak-anak ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita nek coro istilah Jawa ini gunggung bocah. Jadi dilem diberi motivasi. Itu justru dengan seperti itu akan membangkitkan motivasi anak-anak untuk berbuat baik. Mengucapkan terima kasih ya nak, kamu sudah punya tanggung jawab, mau memungut sampah yang bertebaran di mana-mana. Itu juga merupakan salah satu apresiasi kebajikan yang bisa kita lakukan kepada para peserta didik kita. Berikut kita mencoba berlatih membedakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Masa Bapak Ibu? Hukuman nih, betul ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena menyinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Konsekuensi. Terima kasih sudah Bapak Ibu sudah paham ternyata membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini perbedaannya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Ya, di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau saya dulu zaman sekolah melihat teman saya termasuk murid yang rajin, jadi saya jarang dihukum. Tapi saya melihat teman saya yang katakanlah zaman dulu diarani beling itu sering dihukum gurunya. Dan hukuman yang dilakukan Bapak Ibu guru zaman dulu adalah hukuman fisik. Hukuman fisik. Ya. Disuruh berdiri di depan kelas, disuruh lari mengelilingi lapangan, dipukul penggaris, iya Bu, betul.
dicubit. Iya. Dan ternyata ya setelah saya belajar jadi pendidik juga, ternyata hukuman yang diberikan oleh guru-guru zaman dulu ternyata memang tidak mengubah sikap perilaku anak-anak. Justru mereka yang beling tambah beling, mereka punya rasa dendam sama guru mereka. Itu ternyata. Jadi itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus dilakukan oleh anak-anak karena itu wujud tanggung jawab mereka. Nah, seperti contohnya misalnya anak-anak mencoret-coret dinding, mereka harus bertanggung jawab membersihkannya atau mengecatnya. Itu bukan hukuman, itu contoh konsekuensi. Ya. Jadi konsepnya kalau hukuman mengarah ke konsep diri yang buruk. Ya, anak-anak sakit hati, membekas selama di hatinya, dendam. Tetapi kalau konsekuensi tidak, mengarahnya ke konsep diri yang baik. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu kepada restitusi. Ya, apa itu restitusi? Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi mengembalikan karakter murid kepada kelompok mereka. Gitu. Di sini ditampilkan Bapak Ibu, hukuman itu masuknya ke identitas gagal. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi yang sudah saya sampaikan tadi masuknya ke identitas sukses. Identitas gagal ini hukuman. Tetapi untuk konsekuensi dan restitusi arahnya kepada disiplin. Jadi untuk hukuman ini adalah identitas gagal yang sifatnya negatif. Untuk konsekuensi adalah bersifat netral di tengah-tengah, sedangkan restitusi nanti adalah bersifat positif. Arahnya kita nanti akan menerapkan restitusi di setiap masalah yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini tadi lanjutannya dari tadi. Jadi saya sampaikan lagi bahwa hukuman ini konsep masuknya ke konsep diri buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Yang lebih bagus lagi restitusi konsep diri yang kuat. Konsep diri baik yang ditanamkan pada diri anak ya, menjadi konsep diri yang kuat tertanam pada diri para peserta didik kita. Ini ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu dilakukan yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak ketika melakukan kesalahan dilakukan restitusi bukan arahnya untuk menebus kesalahan mereka. Kamu salah ya harus dihukum menebus salahmu, bukan. Tetapi arah restitusi adalah untuk belajar dari kesalahan. Dia tahu itu salah, melanggar keyakinan, tidak sesuai keyakinan kelas, kemudian mereka akan belajar dari kesalahan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah melakukan sesuatu yang melanggar keyakinan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan yang ada. Kemudian yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Ya, jadi ditawarkan. Kalau kamu tahu ya terlambat datang itu tidak baik, kemudian nanti bagaimana, apa yang akan kamu lakukan? Itu ada tawaran. Jadi, bukan serta-merta kemudian ada sanksi, ada hukuman kepada para peserta didik kita. Tidak ada paksaan di situ. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak introspeksi, melihat diri mereka, melakukan refleksi pada diri mereka. Jadi kalau saya salah, berarti saya harus memperbaiki diri saya. Kalau saya kemarin datang terlambat, berarti besok saya tidak boleh datang terlambat lagi. Kalau kemarin saya terlambat karena tadi malam saya tidur terlalu larut, berarti besok saya tidak boleh tidur terlalu larut supaya tidak terlambat lagi besok. Itu yang nanti kita arahkan tentang restitusi ini. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Ya, kemudian restitusi fokus pada karakter. Jadi fokus kepada karakter anak.
dari kurikulum yang dulu sampai saat ini kita masuk sudah mulai kelas 1 dan kelas 4 masuk kurikulum Merdeka, karakter itu sebetulnya sudah ada di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Tetapi hanya istilahnya saja yang kadang bergantian. Dan karakter itu selalu ditekankan untuk tetap ditanamkan di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Termasuk di kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila itu yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak didik kita. Kemudian restitusi, ciri yang ke-8 yaitu fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dikembalikan, bukan dikucilkan. Mereka salah tapi kemudian mereka mau memperbaiki diri dan dikembalikan pada posisi mereka. Jadi mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa dikucilkan. Itu yang diharapkan. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada contoh ilustrasi Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus mengenakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Agar selamat. Takut polisi. Helmnya baru. Ya, takut ditilang. Ya. Ternyata latar belakang berbeda-beda. Ada yang takut ditilang. Jadi kalau takut ditilang berarti motivasi mereka hanya takut dari luar, eksternal tadi yang saya sampaikan tadi. Tetapi kalau itu tadi yang keselamatan, saya pakai helm karena untuk menjaga keselamatan saya. Nanti kalau malah mengalami kecelakaan, kalau helmnya baru karena pengen pamer. Itu ya mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Jadi kalau peraturan itu ya dibuat biasanya, makanya ada kata-kata yang mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar, katanya begitu. Ya karena apa? Karena apa? Mereka motivasinya melakukan peraturan itu tumbuhnya dari luar, dari eksternal, sehingga ya sudah, kalau saya pengen melakukan ya saya lakukan aja, kalau enggak ya terserah saya. Misalnya katakanlah kita mengendarai sepeda motor lah di lampu merah, di lampu lalu lintas ya, nggak ada polisi ya sepi ya, bablas aja. Ya itu kan artinya motivasinya masih dari luar, bukan dari kita. Tetapi kalau motivasi dari diri kita, ya saya memang harus, itu adalah tata tertib, itu adalah peraturan lalu lintas, ya saya tetap harus berhenti. Nah itu demi keselamatan. Kita tidak tahu di jalan raya, ya celonong kendaraan dari sana kita tidak tahu. Okay. Sepi pas sepi karena panjenengan tidak melihat. Ketika pikiran panjenengan blank dari arah yang berlawanan datang kendaraan, panjenengan tidak tahu. Jadi memang ini mengapa kita harus nanti membuat keyakinan kelas, tidak hanya peraturan. Karena kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan ya, nanti dengan para peserta didik kita. Kalau peraturan kan biasanya bapak dan ibu guru yang membuat, nanti terus ditulis, itu terus ditempel. Kalau Pak Aris tadi kan dipaku, ditempel dipaku karena lucu. Gitu ya. Ini Bapak Ibu diagram yang menggambarkan bagaimana peraturan kelas itu berada pada lingkup yang paling sempit. Di luarnya lebih luas adalah keyakinan kelas yang pengaruhnya lebih luas, dan lebih luas adalah lingkungan yang positif itu pengaruhnya lebih luas lagi. Jadi kalau budaya positif ini sudah diharapkan nanti terbentuk di lingkungan kelas kita, maka pasti akan ada lingkungan positif, keyakinan kelas dilakukan, dan peraturan kelas ini tidak usah dibuat. Maka budaya positif inilah yang akan kita kejar nanti supaya bisa kita lakukan di kelas kita. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, tidak usah saya baca Bapak Ibu, yang jelas keyakinan kelas memang harus dibuat berkolaborasi berdasarkan kesepakatan dengan para peserta didik kita. Ini nanti, ini kalau
Kemudian kalimatnya nanti berupa kalimat yang positif. Jangan berlari di kelas, ini bukan seperti itu, tetapi berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah, jangan, tidak boleh, dilarang, tidak boleh. Kata-katanya yang positif. Itu, dan setelah keyakinan kelas dibuat bersama murid, di sini ada langkah untuk meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat nantinya. Diharapkan kalau saya membuat keyakinan kelas kemarin ya tidak usah banyak-banyak. Ya karena keyakinan kelas sifatnya luas, ya, lebih universal, lebih umum. Sehingga mudah diingat anak dan mudah dilakukan oleh para peserta didik kita. Ini contohnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Dan selanjutnya, ini keyakinan kelas 5, kelas yang lebih tinggi, selalu bersikap positif. Mereka tahu, kalau saya bertengkar dengan teman berarti bukan sikap yang positif. Kalau saya berkata-kata yang tidak sopan berarti bukan sifat yang positif. Kalau anak-anak kelas tinggi sudah paham ya, kata-kata seperti itu kita berikan penjelasan, mereka paham. Karena itu keyakinan kelas sudah dibuat bersama, jadi diharapkan anak-anak paham maksudnya, ya. Dan kemudian mau melakukan keyakinan kelas tersebut. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kita coba belajar. Itu ada peraturan, kemudian keyakinan kelasnya apa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, ya, luar biasa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Komitmen itu ya, menghormati orang lain juga. Kemudian kalau dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain, ya, menyayangi orang lain demi keselamatan ya, karena kekerasan ini. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya, bergantian atau menunggu giliran. Itu orang antri. Nah, keyakinan kelasnya apa? Iya, menghormati orang lain, bersabar. Antri yang harus butuh sabar, Bu. Sabar, saya nunggu giliran juga sabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan ya. Kemudian jangan berlari di kelas, ya, keselamatan, keamanan. Itu keyakinan kelasnya. Jadi kalau peraturan kelasnya yang sebelah kiri ini, keyakinan kelasnya yang sebelah kanan. Jadi ya, contohnya itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ibu bapak, 5 ya. 1, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini diagram yang sama tapi beda. Maksudnya sama menjelaskan apa tentang kebutuhan dasar manusia tapi memakai ilustrasi yang berbeda. Gambarnya beda itu. Tapi iya, Bu. Dia itu selalu milih kelas, kemudian padahal dia itu punya alat masyarakat, tapi dia suka ngambil punya teman. Itu punyanya teman diambil, kemudian dia simpan. Terus kalau temannya udah kembalikan lagi seperti itu. Nah, itu termasuk yang mana ya Pak Yandri ya Pak? Lah mereka tergantung motivasi anaknya. Mungkin dia senang karena begitu dia senang puas. Mungkin dia puas senang. Ya. Atau mungkin mereka dia bebas, pengen bebas. Tergantung motivasi dirinya masing-masing. Nah, jadi memang manusia mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Jadi kita tidak serta-merta bisa menyalahkan anak-anak yang berbuat kesalahan karena mereka punya alasan. Misalnya tadi datang terlambat, tidak kemudian kita menjudge atau memutuskan menghakimi anak itu salah, kemudian kita hukum. Ditanya dulu, kok terlambat, kenapa? Alasannya apa? Gitu. Ya bukan salah, Bu, kurang tepat. Kita perlu belajar. Ya, makanya saat ini kita belajar bersama. Bukan dalam artian saya lebih pintar dari panjenengan, bukan. Saya juga belajar. Baru calon guru penggerak. Kita
kita belajar bersama. Diharapkan nanti Bapak Ibu semua mau ya daftar guru penggerak ya. Asik. Makanya tujuannya ini pembebasan ini ya, supaya panjenengan terinfeksi virus-virus. Iya, guru penggerak itu tujuannya. Oke. Kebutuhan manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, bersifat fisik, jelas ya. Lapar harus makan, haus harus minum, begitu, itu kebutuhan fisik. Tapi kebutuhan berikutnya kasih sayang, rasa diterima, dan berikutnya itu masuknya ke dalam kebutuhan psikologis. Ya, kasih sayang, mereka pengen disayangi. Di rumah kurang kasih sayang. Ada Bapak Ibu yang kurang kasih sayang? Tidak ya. Ya, kemudian ini penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mungkin kadang-kala anak-anak pengen dihargai. Ya, mereka mampu kok, saya tidak pernah dihargai. Makanya tadi di depan kadang-kala kita butuh memberikan apresiasi pada anak-anak itu cukup dengan kata-kata, tidak kemudian diberikan hadiah. Pujian itu sudah memberikan motivasi yang luar biasa pada diri anak-anak itu. Kemudian kebebasan, tadi yang Bu Tuti katakan, ada anak yang sering ambil punyanya teman, ya itu mungkin mereka pengen bebas, tidak suka dikekang, ya atau kemungkinan senang saja kalau dia melakukan itu, ya untuk memenuhi kebutuhan merasa senang. Ya, jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Ya, dia melakukan alasan yang nikmat saja. Ya, makanya di sini dikatakan menikmati apa yang dilakukan. Nah, iya, jadi mereka suka bermainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka menuju untuk makan. Itu masuknya ke kebutuhan di sini. Iya, Bu. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke 5, posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Menurut Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol. Tadi di peta konsep yang bagian depan tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini sebagai penghukum. Biasanya seorang yang menempatkan posisi kontrol sebagai penghukum, seseorang biasanya menggunakan hukuman fisik. Ya, itu. Jadi guru biasanya berkata, patuhi aturan saya, awas kalau kamu tidak mematuhi. Ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Kamu saja yang paling terakhir menyelesaikan tugas. Misalnya seperti itu. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan ini terus? Misalnya seperti itu. Tapi kata-katanya tidak membentak, menggunakan kata-kata yang bersuara lembut. Kemudian posisi sebagai teman, yaitu pada posisi ini ya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantu Bapak, ayo ingat bantuan Bapak selama ini, kenapa kamu melakukan kesalahan terus, ya, misalnya seperti itu. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi kontrol sebagai memantau atau mengawasi. Katakan, peraturannya apa? Kamu tahu enggak? Kenapa kok kamu melanggar peraturan itu? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, itu yang biasanya dilakukan. Kemudian posisi terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan nanti Bapak Ibu kita bisa memposisikan kontrol sebagai guru adalah sebagai manajer. Di mana kita nanti bisa melakukan posisi kontrol ini dengan mengacu kepada langkah-langkah restitusi nanti. Ya, kita masuk kepada segitiga restitusi nanti. Oke. Ini Bapak Ibu ada tabel tentang Ini di depan tadi sudah saya sampaikan juga, identitas gagal, identitas sukses, dan identitas berhasil juga. Di sini
5 posisi kontrolnya sudah ada. Jadi kita diharapkan nanti mulai beralih dari penghukum. Kalau saat ini panjenengan posisi kontrolnya berada di mana Bapak Ibu? Sering cenderung ke sini ya, jujur ya. Teman juga ya ini. Tapi kalau ini yang paling kanan masih pernah, tapi mungkin jarang. Ya kadang-kadang. Tapi diharapkan nanti Bapak Ibu setelah kita belajar tentang budaya positif ini, kita bisa memposisikan diri kita ke sini. Ya, posisi kontrol sebagai manajer. Kita lanjutkan. Ya, coba kita belajar studi kasus ini. Kita berada pada posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Kenapa? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu buat kalian semua yang sudah mulai paham tentang posisi kontrol. Diharapkan nanti kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Terakhir Bu Evi sudah 6 Bu. Kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini diagram segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Untuk menstabilkan identitas ya, untuk masuk ke teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita mulai memahami bahwa tindakan yang salah yang mungkin dilakukan oleh para siswa kita itu mempunyai alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal sesuai kebutuhan dasar manusia tadi. Mereka punya alasan melakukan. Ini langkah yang pertama tadi ketika restitusi yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Walaupun mereka salah tetapi kemudian dikembalikan supaya mereka memandang dirinya positif, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Maka dalam hari ini guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pak guru juga pernah melakukan kesalahan. Gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi anak-anak akan mempunyai pandangan yang positif ketika mereka diberikan pengertian seperti itu. Tujuannya menstabilkan identitas itu, tidak membuat anak merasa gagal atau merasa bersalah. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi memenuhi kebutuhan mereka. Jadi misalnya guru berkata demikian, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa yang penting bagi kamu? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu adalah contoh validasi kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya, diarahkan bagaimana anak melihat kesalahan mereka, ya. Dan kemudian dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, dengan melihat kesalahannya mereka diharapkan untuk tahu bagaimana yang harus mereka lakukan ketika mereka membuat kesalahan. Contohnya tadi datang terlambat, ditanya, ya, kenapa datang terlambat? Karena tadi malam saya main HP Bu, saya main HP Pak, tidurnya terlalu larut malam, makanya datang terlambat. Terus bagaimana ke depan kalau kamu datang terlambat? Apa yang kamu lakukan? Ya harus tidurnya, karena penyebabnya adalah tidurnya terlalu larut, ya besok saya sepakat tidak akan tidur terlalu larut. Begitu. Jadi itu Bapak Ibu tentang
budaya positif yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Sudah sampai kata terakhir, terima kasih. Saya harapkan Bapak Ibu bahagia. Ya, bahagia karena saya sudah selesai. Jadi harapannya Bapak Ibu untuk budaya positif ini adalah intinya mari kita sebagai guru mulai ya, menerapkan budaya positif itu di lingkungan kelas kita masing-masing supaya karakter positif, karakter profil pelajar Pancasila itu bisa mulai kita tanamkan pada diri para peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Wulan selaku moderator. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kita semua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu akan kami lanjutkan yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak ataupun Ibu yang akan bertanya atau memberikan saran ataupun tanggapan. Kami persilahkan. Monggo Bapak. Nun sewu jumeneng wonten ngajeng nggih, wonten cekak apa dipun. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pribadi sangat terinspirasi dengan materi yang diberikan oleh Bapak Rio. Materi ini sangat terbalik dengan pembiasaan saya pribadi, bahwa saya berpendapat menghukum itu pasti dapat mendisiplinkan. Tapi setelah menerima materi ini, seperti tamparan yang sangat luar biasa bagi diri saya sendiri khusus. Oke. Nah, dan saya juga tertarik sekali. Materi ini ada di guru penggerak. Nah, itu juga tadi virus-virusnya sudah mulai menyebar dan mengkontaminasi. Nah, saya juga jadi bersemangat untuk mengikuti program guru penggerak sehingga saya juga bisa belajar materi-materi seperti ini lebih dalam lagi. Begitu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Arista Ika yang sudah memberikan tanggapannya. Adakah Bapak atau Ibu yang akan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada akan kami cukupkan. Perkenankan saya selaku moderator untuk memberikan simpulan sedikit atas materi ataupun ilmu yang sangat menginspirasi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, bahwa siswa ataupun anak didik kita melakukan apapun yang mereka lakukan itu sebetulnya memiliki tujuan dan mereka membutuhkan ataupun memiliki kebutuhan. Siapa yang harus memberikan ataupun melengkapi kebutuhan itu? Kita adalah orang tua kedua dari anak didik kita. Baik Bapak dan Ibu, semoga ilmu yang bermanfaat tadi Baik Bapak dan Ibu, semoga ilmu yang bermanfaat tadi dapat menginspirasi kita dan dapat menjadikan kita guru yang lebih baik lagi demi memerdekakan anak seperti yang diucapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana anak yang merdeka adalah anak yang terbebas dari perintah, tetapi anak tersebut mampu memerintah dirinya sendiri, maka artinya anak tersebut tidak hanya unggul dalam pendidikan Bapak Ibu, tetapi memiliki karakter yang baik sesuai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup pertemuan hari ini. Akan saya tutup dengan
dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Susilo Utomo dari SD Negeri 6 Wirosari. Kemarin saya mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Priyo Agung Sugiarto dari SD Negeri 2 Dokoro. Pengimbasan budaya positif tersebut memang dilakukan untuk suatu tugas beliau sebagai CGP. Kebetulan beliau angkatan 7. Di pengimbasan budaya positif tersebut banyak sekali materi-materi yang menurut saya sangat baru, membuka wawasan diri saya. Ketika dulu saya beranggapan saya adalah suatu pusat pendidikan, ternyata tidak. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya bisa dalam bahasanya ngemong anak didik kita untuk menuju hal yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak didik kita menjadi apa atau apa, biarlah dia melakukan suatu kebebasan sesuai dengan profil dari pelajar Pancasila, yaitu merdeka belajar. Kemudian ada beberapa materi, ada yang seperti budaya positif tentang kesepakatan kelas. Nah, itu ada hal yang baru, karena biasanya kita itu di kelas ada hanya tata tertib. Nah, ternyata dengan hasil pengimbasan dari budaya positif yang dilaksanakan oleh beliau Bapak Priyo Agung Sugiarto, itu adalah hal yang kurang tepat di masa sekarang. Jadi tata tertib atau peraturan itu tidak bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Kita harus buat yaitu kesepakatan kelas, yaitu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antara pendidik dan muridnya, sehingga apa yang kita laksanakan itu akan dilaksanakan secara ikhlas, tanpa paksaan, kesadaran diri, sehingga tercipta disiplin gitu. Mungkin dari saya hanya seperti itu, tapi masih banyak materi-materi yang baru yang bisa saya tularkan, yang bisa saya praktekkan di kelas saya sendiri. Untuk akhir kata, mungkin saya ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.